Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini dengan tema perkembangan bayi. Topik ini tidak hanya penting untuk mahasiswa psikologi atau pendidikan, tapi juga penting untuk kita sebagai calon orang tua dan calon pendidik. Kita akan membahas apakah perkembangan bayi itu lebih dipengaruhi faktor biologis atau lingkungan. Biar makin seru, kita sudah hadirkan dua kubu yang dimana di samping kiri saya ada kubu yang pro yang berisi Mbak Sulistisniatunisa dan Mbak Siti Malaya, dan di samping kanan saya ada kubu yang kontra yang berisi Mbak Putri Azura dan Mbak Mas Dalima, dan saya sendiri sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi sampai nanti selesai. Sebelum kita masuk ke adu argumen, terlebih dahulu kita pahami dulu konteks ilmiahnya. Perkembangan bayi itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada perkembangan fisik dan motorik, yang kedua ada perkembangan kognitif, yang ketiga ada perkembangan bahasa, dan yang keempat ada perkembangan sosial dan emosional. Dalam teori perkembangan ada dua kubu besar. Yang pertama ada nativisme yang percaya bahwa perkembangan bayi ditentukan oleh faktor bawaan. Yang kedua ada empirisme yang menekankan pentingnya lingkungan dan pengalaman. Yang ketiga interaksionisme, yaitu gabungan keduanya. Nah, hari ini kita akan fokus pada dua pandangan yang saling berlawanan, yaitu biologis dan lingkungan. Sekarang kita mulai dari tim yang pro biologis dulu terlebih dahulu. Silahkan. Kami di sini berpendapat bahwa perkembangan bayi itu lebih dominan ditentukan oleh faktor biologis, karena ketika bayi lahir ia sudah membawa peta perkembangan secara alami. Misalnya bayi itu kan pasti akan berjalan, akan tetapi waktu mulai berjalannya itu bisa menunjukkan berbeda. Tiap bayi-bayi itu pasti mempunyai waktu bisa berjalannya itu berbeda-beda. Nah, seperti itu. Tetapi urutannya itu kan tetap sama. Misalkan dari bayi yang dulunya masih tengkurap, kemudian merangkak dan duduk, dan terus bisa berjalan, itu urutannya akan sama, akan tetap seperti itu. Ya, hal ini kenapa kami bilang bahwa faktor biologis ini lebih berpengaruh, karena ya adanya seperti itu. Benar, dan tidak berhenti di situ. Beberapa kemampuan bayi itu muncul tanpa diajarkan. Contoh seperti refleks bayi yang baru lahir, romorefleks, dan rolling refleks. Semua itu faktor bawaan. Bahkan respon bayi terhadap suara orang tuanya itu lebih kuat dibandingkan suara orang lain, karena faktor biologis itu sejak dalam kandungan. Kita juga lihat dari segi temperamen pada bayi. Ada bayi yang dari lahir itu sudah kalem, mudah diatur, dan juga ada yang aktif atau mudah menangis. Ini bukan hasil dari pola asuh, akan tetapi karakter bawaan dari seorang bayi. Pola asuh hanya bisa menyelesaikan temperamen tersebut. Penelitian tentang bayi kembar identik juga mendukung hal ini. Kembar identik punya perkembangan kognitif yang mirip meskipun dipisahkan. Itu jelas faktor genetiknya. Jadi kami melihat bahwa lingkungan itu memang penting, tetapi ia bekerja di atas fondasi biologis yang kuat. Kami berbeda pendapat. Kami percaya lingkungan justru punya pengaruh yang lebih besar. Contohnya kemampuan bahasa. Bayi yang bisa tiba-tiba bicara kalau tidak mendengar bahasa di sekitarnya. Interaksinya dengan orang tua, terutama ibu, yang sangat berperan. Kita juga melihat kasus bayi yang kurang stimulasi. Ada penelitian pada anak-anak di panti asuhan yang kurang interaksi. Mereka mengalami hambatan perkembangan meski secara biologis sehat. Ini bukti bahwa lingkungan berperan besar dalam perkembangan bayi. Tapi juga kemampuan motorik juga dipengaruhi lingkungan. Bayi yang sering diberi tomitem biasanya lebih cepat merangkak. Bayi yang sering digendong tanpa stimulasi, lantai lebih lambat
belajar berdiri. Jadi lingkungan bisa mempercepat atau memperlambat perkembangan. Bahkan nutrisi adalah faktor lingkungan yang sangat besar. Kekurangan nutrisi bisa menghambat perkembangan bayi dari fisik dan kognitif. Meskipun genetika bayi bagus, kalau lingkungannya tidak bagus, itu bisa menghambat perkembangan bayi. Terima kasih untuk semua pemaparannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Saya mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apa satu bukti paling kuat dari kubu kalian? Dari kubu yang pro terlebih dahulu. Bukti paling kuat adalah keberagaman tahapan perkembangan. Maksudnya, dalam perkembangan bayi itu kan pasti melalui tahap perkembangan yang sama. Misalnya kan dari tadi kata saya tengkurap, terus merangkak dan duduk, itu kan harus sama. Seluruh bayi di dunia ini pasti memiliki tahapan yang sama seperti itu. Loh, tapi waktu pencapaiannya berbeda. Kalau semua bayi biologisnya sama, tapi perkembangannya beda, berarti lingkungannya berperan besar. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana dengan bayi yang kembar identik? Bukti biologis atau lingkungannya itu gimana? Dari yang kubu pro dulu terlebih dahulu. Kembar identik itu lebih mirip secara kognitif meskipun dipisahkan. Itu bukti genetiknya sangat kuat. Tapi menurut saya karakter sosial, bahasa, kebiasaan, bahkan kepercayaan mereka berbeda karena dibentuk oleh lingkungan tempat yang mereka tumbuh. Untuk pertanyaan yang ketiga, siapa yang lebih menentukan dalam bahasa genetik atau lingkungan? Dari tim yang pro, yang kontra terlebih dahulu. Jadi kemampuan bicara sangat tergantung lingkungan. Contohnya, bayi yang sering diajak ngobrol lebih cepat berbicara, seperti itu. Tapi bayi yang punya kemampuan dari sistem biologisnya itu untuk belajar bahasa itu kan langsung dari alami, langsung dari perkembangan alami, bukan diajarkan. Tanpa kemampuan bawaan itu bayi tidak bisa memproses bahasa tersebut. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana dengan perkembangan motorik? Yang dari tim kontra dulu. Lingkungan bayi yang banyak diberi ruang eksplorasi lebih cepat berdiri, merangkak, dan berjalan. Tetap saja bayi akan berjalan meskipun tanpa diajarkan, karena itu bukti maturasi dari biologisnya. Apakah kalian sepakat bahwa keduanya itu sebenarnya saling berinteraksi? Yang pro terlebih dahulu. Tentu kami sangat sepakat bahwa biologis itu memberi dasar dari perkembangan bayi tersebut. Dan lingkungan mengembangkan dasar itu loh. Tanpa biologis, lingkungan itu tidak punya tempat bekerja. Tanpa lingkungan, biologis tidak berkembang secara optimal. Nah, ini yang menarik. Walaupun berbeda pendapat, keduanya tetap mengakui hubungan timbal baliknya. Nah, dari diskusi panjang tadi, kita bisa tarik beberapa poin penting. Yang pertama yaitu faktor biologis memberi dasar dan potensi perkembangan bayi. Yang kedua yaitu faktor lingkungan memberikan stimulasi dan penguatan. Yang ketiga itu perkembangan bayi terbaik terjadi ketika biologis dan lingkungan saling mendukung. Jadi bukan soal mana yang paling kuat, tapi bagaimana keduanya bekerja sama. Terima kasih untuk kedua tim, yaitu tim pro dan tim kontra, atas argumen yang sangat menarik, dan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.